Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 123. Jarum jam terus berputar melewati waktu detik demi detik. Rehan mengajarkan banyak hal pada Anissa sejak pagi tadi. Anissa memang mempunyai kecerdasan tinggi, membuatnya begitu mudah memahami apa yang Rehan sampaikan. Baru setengah hari saja Anissa sudah bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rehan meskipun belum sepenuhnya benar. Gak salah aku memilih kamu jadi pemimpin di sini. Kamu dengan mudah menyerap apa yang aku ajarkan. Aku yakin kamu bisa mengembangkan perusahaan ini, puji Rehan. Jangan memuji begitu mas, ini kan berkat ajaran mas Rehan. Lagi pula aku masih harus didampingi lagi setidaknya 1 atau 2 bulan agar aku bisa sepenuhnya paham, ujar Anissa. Tidak masalah, tapi mungkin ada saatnya aku nggak bisa menemanimu sayang. Kalau PT Rin Group lagi nggak bisa ditinggal, mungkin aku akan menemanimu lewat virtual saja, ucap Rehan. Tidak apa mas, aku akan belajar mandiri juga. Tapi boleh nggak kalau aku tanya sama orang kepercayaan mas itu tentang kantor ini? Pasti dia banyak tahu tentang masalah di sini kan? Tanya Anissa. Boleh, tapi tetap harus jaga jarak. Aku nggak mau kalian ada di ruang tertutup hanya berdua. Setidaknya harus ada satu perempuan lain yang mendampingimu. Sekretarismu perempuan, mungkin dia bisa kamu andalkan juga. Dia sudah lama kerja di sini dan selama ini dia juga bisa diandalkan untuk mengurus kantor ini, ujar Rehan. Mas tenang aja, aku akan menjaga jarak dari semua lelaki, ujar Anissa. Rehan melirik ke arah arloji yang melekat di tangannya sekilas, lalu kembali mengalihkan pandangannya pada Anissa. Oh sudah waktunya makan siang, jadi kan mau makan bersama? Tanya Rehan. Jadi dong mas udah nyiapin tempatnya kan? Tanya Anissa. Udah sudah siap, kita makan di kantin kantor saja, di sana juga tempatnya luas. Cukup untuk orang sekantor, ujar Rehan. Ya sudah, kita kesana sekarang mas, ajak Anissa. Anissa menutup laptopnya dan keluar bersama Rehan. Mereka berjalan beriringan menuju kantin kantor yang sudah ramai oleh semua karyawan. Mereka duduk di kursi dengan teratur. Anissa memapangkan kakinya masuk ke dalam kantin itu dengan perasaan yang sedikit grogi. Melihat itu, Rehan masih meraih tangan Anissa dan menggenggamnya dengan erat. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulut Rehan, namun genggaman itu mampu membuat Anissa merasa lebih tenang dan percaya diri. Anissa tersenyum, menganggukkan kepala, memberi kode bahwa dia baik-baik saja. Rehan pun melepaskan genggamannya saat menerima kode dari sang istri. Mereka berdua masuk disambut dengan manis oleh orang-orang yang ada di kantin itu. Anissa memberanikan diri untuk menyapa mereka dan memperkenalkan diri dengan antusias. Semua yang ada di sana mendengar apa yang Anissa sampaikan. Di benak mereka ingin sekali melayangkan candaan, tapi diurungkannya karena melihat seorang Rehan yang berdiri di samping bos. Baru mereka dengan wajah datar dan tanpa ekspresi. Selain itu terdapat pula Randy yang berdiri di belakang Rehan dan Anissa dengan wajah yang sama-sama tanpa ekspresi. Melihat wajah kedua pria itu saja nyali mereka sudah menciut terlebih dahulu dan lebih memilih diam dan bertanya sewajarnya saja. Sekian perkenalan kita, semoga kedepannya kita bisa sama-sama memajukan perusahaan ini dengan baik. Dan semoga saya bisa mengayomi kalian semua dengan sebaik dan seadil-adilnya. Terima kasih banyak atas waktunya dan selamat menikmati makan siang kalian. Hari ini kalian bisa makan sepuasnya tanpa dipunguti biaya apapun. Sekali lagi selamat makan siang. Begitulah Anissa mengakhiri perkenalannya dengan mereka. Nyonya, Tuan, duduk di sini saja. Ini kami siapkan khusus untuk Tuan. Nyonya dan Pak Randy, ucap salah satu karyawan yang menunjukkan satu meja makan. Terima kasih banyak Mbak, ucap Anissa. Sama-sama Nyonya, balas wanita itu.
Mereka makan dengan riang gembira, banyak terdengar canda tawa yang mereka layangkan pada sesama temannya. Sebenarnya Rehan merasa risih dengan keramaian itu, tapi mengingat sang istri yang memintanya, dia tetap bertahan di tempat itu. Mas, aku pengen gabung sama mereka boleh kan? Anissa meminta izin. Jangan dengan para pria, ujar Rehan. Iya, sama yang perempuan doang kok, ucap Anissa. Rehan menganggukkan kepalanya menyetujui permintaan sang istri dengan senang hati. Anissa bangkit dan menghampiri meja yang berisi karyawan perempuan semua. Rehan bisa melihat sang istri sangat cepat berbaur dengan mereka. Terlihat dengan jelas Anissa ikut tertawa lepas saat bercengkrama dengan para karyawannya. Apa dia aman di kantor ini? Tanya Rehan pada Randy. Sepertinya aman tuan, mereka terlihat menyukai Nyonya di sini. Tidak ada yang terlihat iri ataupun benci sama Nyonya Anissa, jawab Randy. Apa kamu sudah pastikan bahwa di sini tidak ada orang yang mungkin tidak menyukai istri saya? Tanya Rehan lagi. Sejauh ini semuanya aman tuan. Saya sudah meneliti karyawan di sini tidak ada yang mengenal Nyonya di masa lalu, jawab Randy. Bagus, bantu pantau kantor ini. Jangan sampai ada yang merusak citra istri saya di sini. Walau bagaimanapun dia baru belajar di sini, ujar Rehan. Baik tuan, ucap Randy patuh. Dilihatnya lagi Anissa yang masih asik bercengkrama dengan teman barunya. Perkenalan Anissa di kantor ini berjalan dengan mulus tanpa kendala apapun. Mereka semua terlihat menyambut Anissa dengan sukacita dan kebahagiaan. Mungkin wajah Anissa yang terlihat ramah dan ceria membuat mereka lebih mudah menerima Anissa. Sudah cukup lama mereka menghabiskan waktu makan siang di kantin kantor. Randy membubarkan acara makan siang itu dengan meminta semua karyawannya kembali bekerja di tempatnya masing-masing. Mereka bubar dengan patuh meski sedikit merasa kecewa karena kebersamaan seperti itu jarang mereka dapatkan. Hanya 1 kali dalam sebulan mereka dijadwalkan untuk istirahat bersama dan makan bersama di kantin kantor. Hal itu Rehan lakukan agar mereka tidak merasa bosan dan tegang dengan pekerjaan mereka. Kegiatan itu pun dilakukan agar mereka tetap menjaga tali silaturahmi antar karyawan dan menjalin kekompakan yang baik. Rehan mengepaskan tubuhnya di atas sofa setelah masuk ke ruang kerja istrinya. Anissa pun menghampiri Rehan dan duduk di sampingnya. Mereka asik juga ternyata. Aku sampai pengen ketawa terus pas ngobrol sama mereka, ujar Anissa. Ya, saking asiknya sampai mengabaikan suaminya sendiri, ucap Rehan. Anissa menoleh ke arah Rehan dengan tatapan heran. Mas ngerasa diabaikan? Hanya dengan hal seperti itu? Tanya Anissa. Kamu terlalu asik dengan mereka, bahkan aku ditinggal sangat lama, ujar Rehan. Ya ampun mas, cuma ditinggal jarak 2 meja doang juga, sensitif amat jadi laki-laki, gerutu Anissa. Tetap saja itu jauh, ujar Rehan. Kenapa makin kesini sikap mas makin posesif sih? Kan aku cuma ngobrol sama perempuan sayang, gak ada laki-lakinya. Dilihat dari tempat duduk mas juga masih kelihatan dengan jelas, ujar Anissa. Dia merasa heran karena sejak pertengkaran itu Rehan menjadi lebih posesif dan sensitif dengan hal-hal sepele. Sudahlah, aku mah lanjut kerja. Mas kalau bosan tidur saja nanti aku bangunin, ujar Anissa. Dasar wanita gak pernah mau ngertiin perasaan pria, gumam Rehan yang masih bisa didengar oleh Anissa. Anissa mengurungkan niatnya untuk kembali ke meja kerja. Dia duduk lagi di samping Rehan. Mas kenapa sih? Udah seminggu ini sikapmu aneh tahu. Mas mau apa? Tanya Anissa. Sudahlah kerja sana saja. Aku mau tidur, ucap Rehan kesal. Dia bangkit dan melangkahkan kakinya ke sebuah pintu yang ada di ruangan itu. Dibukanya pintu itu dan dia masuk ke dalam kamar pribadi yang ada di ruangan itu. Anissa menatap kepergian Rehan dengan heran. Sejak dulu dia tidak pernah melihat tingkah aneh Rehan yang seperti ini. Tapi hari ini dia lain dari yang lain. Anissa tidak ingin mengambil pusing sikap Rehan itu. Dia kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaannya.
Rehan memang hanya menjelaskan apa yang harus Anissa kerjakan dan cara bekerjanya. Selebihnya Rehan membiarkan Anissa untuk mengerjakannya sendiri sebelum diperiksa kembali olehnya. Hari sudah mulai sore, jam di tangan Anissa pun sudah menunjukkan pukul 4 sore. Anissa memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya dan membereskannya kembali ke meja kerjanya. Mas Rehan kok nggak keluar-keluar ya? Apa dia tidur? Gumam Anissa. Anissa bangkit dan masuk ke kamar pribadinya. Dilihatnya Rehan yang sedang tertidur pulas dengan memeluk bantal guling. Anissa mendekati Rehan dan duduk di sisi ranjang. Mas, udah sore bangun. Anissa mencoba membangunkan Rehan dengan lembut. Rehan menggeliatkan tubuhnya lalu membuka matanya dengan pelan. Jam berapa? Tanya Rehan dengan suara parau. Ini udah jam 4, mau pulang gak? Atau mau aku tinggal? Anissa balik bertanya. Masih ngantuk, bisa gak diundur pulangnya? Pinta Rehan. Ya sudah mas, lanjut tidur saja. Aku pulang sendiri, ujar Anissa. Iya, aku cuci muka dulu, ujar Rehan. Rehan bangun dan bergegas ke kamar mandi. Setelah itu mereka berdua bergegas keluar dari kantor. Di perjalanan Rehan kembali tertidur dengan memeluk tubuh Anissa. Meskipun Anissa merasa tidak nyaman karena ada Randy, tapi dia tidak menolak saat Rehan memeluknya dan tertidur pulas. Ren, apa bosmu pernah seperti ini sebelumnya? Tanya Anissa. Tidak nyonya, Tuan pantang tidur di siang hari kecuali malamnya bergadang sampai dini hari. Atau saat sedang sakit parah, jawab Randy. Tapi kenapa dia tidur terus sejak tadi ya? Aneh banget padahal semalam tidur lebih awal, gumam Anissa. Mungkin Tuan sedang merasa lelah nyonya, ujar Randy. Mungkin sih, ujar Anissa. Sampai tiba di rumah, Rehan baru terbangun kala Anissa membangunkannya. Rehan berjalan memasuki rumah dengan langkah gontai dan langsung menuju ke kamarnya. Lagi-lagi Rehan memejamkan matanya di atas ranjang tanpa melepas jasnya terlebih dahulu. Sayang, mandi dulu, ini udah sore, jangan tidur lagi, titah Anissa. Masih ngantuk sayang, jawabnya. Gak ada ngantuk-ngantuk lagi, cepat bangun terus mandi, titah Anissa. Setelah itu Anissa masuk ke dalam kamar mandi dan menyiapkan air hangat untuk Rehan. Saat Anissa keluar kamar mandi, dilihatnya Rehan yang duduk bersender masih dengan memejamkan matanya. Mas mau mandi nggak? Tanya Anissa. Gak usah mandi ya, lanjut tidur aja, jawab Rehan. Ya sudah, kalau nggak mau mandi tidur di luar sana. Aku nggak mau tidur bareng kamu, ujar Anissa. Kok ngancemnya gitu sih? Aku nggak mau, ujar Rehan. Aku nggak peduli mandi sekarang atau tidur di luar. Air hangat udah aku siapkan, ujar Anissa. Iya ini mandi, galak banget sih jadi istri, gerutu Rehan. Apa mas bilang? Coba ulangi lagi, kita Anissa dengan memegang sebuah heel yang baru dipakainya. Enggak, istriku paling cantik, elak Rehan yang langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi. Rehan mengira bahwa Anissa memegang heel untuk memukulnya, padahal Anissa hanya ingin menyimpan heel itu di tempatnya. Anissa terus saja merasa heran dengan kelakuan Rehan yang menurutnya sangat aneh. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tingkah sang suami yang sudah seperti anak kecil baginya. Segitu dulu ya bab 1, 2, 3-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selesai tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.